Saya ke Dr. Hans. Ada pertanyaan dari Oan Azazat di Zoom. Selamat malam Dr. Hans. Apakah kalau daya tahan tubuh seseorang itu kuat, dia tidak akan tertular atau dia tetap bisa tertular jadi OTG, orang tanpa gejala? Silakan Dr. Hans. Ya, jadi virus ini harus dipahami sama seperti penyakit lain. Penyakit lain itu bisa timbul akibat interaksi antara virusnya itu, daya tahan tubuhnya, dan lingkungan atau berbagai faktor lain yang mempengaruhi kondisi keduanya. Apakah virus itu bisa jadi lebih kuat, virus itu lebih lemah, daya tahan tubuh lebih kuat atau daya tahan tubuh lebih lemah. Yang kita tahu bahwa jika imunitas tubuh kita kuat, kita akan lebih tahan atau lebih kebal terhadap penyakit apapun, bisa itu virus, bakteri, seperti itu ya. Jadi pertanyaan ini sebetulnya sudah bisa dijawab sendiri ya. Jadi daya tahan tubuh kalau jika kuat, dia tidak akan tertular. Dan kalau dia pun tertular karena banyak faktor yang lain, dia akan bisa dua hal, dia tidak bergejala atau dia bergejala. Sebetulnya sesimpel itu, tapi orang-orang kadang-kadang mikirnya kalau saya nggak bergejala, saya bisa nularkan atau tidak. Itu tuh masih banyak belum ada yang bisa menyebutkan angkanya berapa gitu. Tapi kemungkinannya sudah bisa diperkirakan dengan bukti-bukti yang ada, yaitu jika orang tidak bergejala, kemungkinan menulari orang lain kalau dia ada COVID itu lebih rendah daripada orang-orang yang bergejala jika dia sedang mengidap COVID-19. Seperti itu, Pak. Tapi kalau angka pastinya berapa masih belum ada penelitian. Dr. Hans, selain daripada sisi makanan yang kita konsumsi gitu ya, adakah asupan vitamin tertentu supaya kita bisa menjaga ketahanan tubuh kita paling tidak lebih kuat dari yang sebelum kita pahami? Sebetulnya kalau untuk vitamin dan suplemen, jadi vitamin itu kan suplemen atau penambah. Sebetulnya jika kita makannya sudah rutin setiap hari tanpa suplemen, kita tidak mempunyai penyakit lain, kita tidak perlu sebetulnya suplemen. Dan suplemen kalau kita sehat, kita menambah suplemen, belum ada bukti bahwa itu tambah bagus imunitasnya dibanding kalau orang itu sehat tidak memakai suplemen. Tapi kalau orang itu sakit memakai suplemen itu memang ada ruang untuk daya tahannya akan lebih bagus jika dia memakai suplemen vitamin. Jadi saya sih tidak menyarankan vitamin apa-apa, ya kita makan seperti biasanya, beraktivitas seperti biasanya, istirahat yang cukup, hidup sehat seperti itu cukup juga dengan main juga penting ya kalau Pak Adi. Yes. Dua pakar ini kalau gabung Anda tidak perlu ke dokter. Dokter, maaf ya, di sini pasti ada dokter ya kan ya. Kalau dua pakar ini bergabung, dokter kehilangan pekerjaan. Karena satu sehat secara fisik, makanan, asupan gizi cukup. Satu sehat secara mental. Jadi rohani, ya kan? Apa istilahnya? Fisik dan psikis dua-duanya sehat, gitu kan? Jadi dokter kehilangan pekerjaan, ya kan? Konsultan psikiater juga kehilangan pekerjaan, sepertinya gitu ya. Baik saudara sekalian, saya masih memotivasi Anda untuk langsung bertanya ini. Silakan loh, raise hand. Bertanya langsung, ini kesempatan langka loh, ini luar biasa ini. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratuga mendatangkan dua narasumber dengan dua bidang yang saling mendukung, ini kan surga dan neraka. Ini. Siapa yang surganya? itu perumpamaannya. Fisik dan medis, ya kan, medis dan ini ya. Oke, ini kelihatan sudah ada yang bertanya. Cindy dari Medan. Cindy, silakan. Pertanyaannya. Selamat malam dengan Pak Adi. Ya. Begini, saya background saya sebagai salah satu pendidik di Medan. Jadi kita berusaha melewati satu kuartal dengan pembelajaran online. Mungkin ada sebagai anak-anak yang sudah mulai jenuh karena pembelajarannya kan tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru maupun teman-teman.
dan berefek ke semangat belajar mereka mungkin akan menurun, dan mungkin ya yang dihadapi juga pendidik pasti berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Boleh minta saran dari Pak Adi untuk kuarter baru ini kan kita akan menghadapi pola yang sama. Apakah ada saran atau input yang bisa diberikan kepada kami pendidik? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Cindy. Silakan Dr. Adi. Saran saya teman-teman ya, kalau misalkan kondisi sekarang ini kan kita nggak mungkin bisa mengajarkan semua bidang studi, itu pasti. Jadi ambil bidang studi yang sangat pokok. Dan kalau bisa kita lakukan integrasi kurikulum. Jadi misalkan ini, kalau mengajar SD misalkan, bahasa Indonesia dengan IPS kan sebenarnya kan mirip kan sebenarnya, benar nggak? Itu kita bisa integrasikan itu, bahasa Indonesia IPS. Kita bisa integrasikan. Jadi kalau bisa seminim mungkin lah. Jadi bebannya jangan terlalu berat ke anak-anak. Yang penting mereka tetap mengalami proses belajar. Dan kalau bisa pada saat proses belajar itu juga harus dihitung. Dan ini akan cukup teknis ya. Anak-anak itu punya rentang fokus yang tidak sepanjang kita orang dewasa. Apalagi kalau misalkan mereka itu sendirian belajar. Biasanya pasti baring-baring, udah malas lah mereka. Itu biasa itu ya. Nah, butuh pendampingan orang tua. Kemudian pada saat proses belajar itu harus dilihat, jangan cuma lecturing begitu. Anak-anak harus disapa dulu, kemudian setelah itu baru diajar materinya, kemudian setelah itu langsung ada latihan atau mengerjakan tugas pada saat itu juga. Sehingga setelah belajar daring selesai, ya sudah, anak-anak berarti sudah selesai belajarnya. Jangan lagi setelah belajar daring, kemudian mereka dikasih tugas lagi, dan ini yang biasanya memberatkan anak dan juga terutama orang tua, khususnya mama-mama. Oke? Usahakan kalau bisa di proses pembelajaran daring itu selesai. Ya, semaksimal yang kita bisa berikan. Kita nggak bisa lagi menuntut dengan kriteria ketuntasan minimal seperti yang biasanya. Ini kondisi tidak normal ini. Yang perlu dijaga adalah semangat mereka dan mereka mau tetap berinteraksi dengan kita, itu yang lebih penting. Oke? Kan Ibu? Oke, Cindy. Cukup ya. Ya, terima kasih sudah bertanya langsung kepada Dr. Adi W. Gunawan. Nah, saudara sekalian, saya akan membacakan pertanyaan berikutnya lagi. Bagi Anda yang masih ingin bertanya langsung dengan Dr. Adi, silakan, ini masih banyak yang menunggu, mungkin ingin bertanya. Ada yang belum terbiasa bertanya langsung, silakan. Jadi tadi berkali-kali untuk para guru utamanya, Dr. Adi berkali-kali mengatakan ya sudahlah, standar kita turunkan. Ya kan, kalau memang tadinya standar kita tinggi sekali untuk pencapaian anak-anak masing-masing, itu ya sekarang ini dalam kondisi begini ya sudahlah, dimengertilah dengan bijaksana, kan begitu. Cuma jangan sampai muncul istilah begini. Nah, ini kadang-kadang saya suka tersinggung nih. Sebagai pendidik orang bilang kayak gini, kau tidak usah pandai-pandai, nanti yang pandai itu bekerja untuk yang tidak pandai. Nah, ini menyinggung perasaan saya. Karena saya dulu juara terus soalnya ya. Oh gitu. Ini sebenarnya Dr. Po ya, ini sebuah pemahaman yang salah ya. Nah, itu. Kalau gini Dr. Po, kalau orang-orang tahu itu pendiri Google itu siapa coba? Dua orang pendiri Google itu, mereka adalah dua orang yang sangat brilian, S1, S2, S3-nya semuanya straight A's. Nah, itu dia. Jadi kita nggak bisa mengatakan demikian. Orang yang cerdas, orang yang pintar, sukses itu banyak. Orang yang cerdas, yang pintar, yang biasa-biasa juga banyak. Orang yang sekolahnya biasa-biasa, yang gagal juga banyak. Yang sekolahnya biasa-biasa dan mereka sukses juga banyak. Kuncinya itu bukan sekedar nilai. Capaian akademik ini hanyalah salah satu indikator. Ijazah itu bukan berarti bahwa kita pasti sukses. Ijazah itu hanyalah selembar kertas yang menyatakan bahwa kita telah selesai mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu. Tapi kompetensi kita, sikap kita itu nggak bisa dijelaskan di dalam selembar ijazah itu dan transkrip nilai. Dan yang lebih penting bagi anak-anak kita adalah pendidikan karakter, pendidikan nilai. Dan pendidikan karakter ini kebetulan disertasi saya yang pertama di dunia pendidikan itu adalah riset saya mengenai pendidikan karakter. Ini multisitus di 3 kota yang berbeda di 3 sekolah. Ya, nah yang paling penting adalah pendidikan karakter, dan ini pendidikan karakter hanya bisa diberikan secara benar dan baik
dari rumah, bukan dari sekolah. Jadi saya sedikit sharing ya, singkat saja. Pada saat saya ujian mempertahankan disertasi saya di depan para guru besar itu, saya ditanya oleh salah satu guru besar yang kebetulan saat itu adalah Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta. Beliau tanya saya begini, Promovendus, disertasi saudara kan mengenai pendidikan karakter. Saya bilang, iya Prof. Berikan saran kepada kami dari pemerintah, saat ini sedang menggalakkan pendidikan karakter. Apa yang perlu pemerintah lakukan agar supaya guru-guru ini bisa melakukan pendidikan karakter dengan baik dan benar? Saya dengan tegas mengatakan tidak mungkin. Pendidikan karakter harus dilakukan di rumah, bukan di sekolah. Sekolah, guru, tugasnya adalah membantu meneruskan apa yang telah dilakukan di rumah dengan baik. Ingat, sekolah adalah in loco parentis, orang tua kedua, bukan orang tua pertama dan utama. Orang tua pertama dan utama itu adalah di rumah, bukan di sekolah. Itu yang saya sampaikan. Demikian, Dr. Baik. Pak Adi berkali-kali menekankan soal pendidikan karakter. Saya ingat pendidikan di Jepang. Saudara sekalian, di Jepang itu kelas 1 sampai kelas 3 SD, rata-rata sekolah tidak mengajarkan calistung, baca, tulis, hitung, tidak. Ya, lalu suatu hari seorang profesor Jepang ditanya sama profesor Australia, bagaimana mungkin Anda tidak mengajarkan calistung, baca, tulis, hitung, mulai kelas 1 sampai kelas 3 sekolah dasar kepada anak-anak didikmu? Nanti mereka bagaimana cara berhitung, bagaimana cara membaca, bagaimana cara menulis? Profesor Jepang mengatakan, untuk mengajar yang kau takutkan mereka tidak bisa itu, saya hanya butuh waktu 3 bulan. Tapi untuk mengajarkan mereka karakter, bagaimana ngantre ketika ada sesuatu, bagaimana membungkuk, menghormat orang yang lebih tua, bagaimana mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain, itu saya butuh 3 generasi. Maka diajarkanlah hal-hal seperti itu kelas 1, 2, 3 SD. Bukan calistung. Makanya ketika saya pergi ke Jepang, saya lihat anak-anak itu ya, saya pernah di Osaka Castle Park itu panasnya luar biasa terik pada saat saya datang. Anak-anak Jepang baru pulang sekolah sedang berkerumun di water fountain. Jadi air mancur untuk mengisi air minum pada waktu itu. Lalu ketika saya dan keluarga kecil saya merapat ingin mengisi juga, langsung anak-anak Jepang itu minggir. Ya kan? Kemudian menjauh dari lingkaran air itu. Kemudian mereka mengatakan dozo, silakan Pak. Dalam hati saya, luar biasa ini anak-anak Jepang ini. SD sudah tahu kita antrean, sudah tahu menghormati orang maksudnya. Nah antrean juga begitu, coba rapi sekali, mengular. Pernah suatu hari di Jepang saya lihat di Osaka, di Kyoto, ada orang mengantre sesuatu sampai potong jalan dipotong loh saudara. Jadi ngantrenya di sini. Saya pikir, sudah habis, saya mau ngantre di sini. Ternyata begitu saya lihat ke belakang, di seberang jalan sudah ada orang ngantre. Jadi bayangkan, tertib sekali. Saya tidak bisa bayangkan di negara kita. Begitu kita ngantre, meleng sedikit saja, sudah ada orang baru di depan. Ya, begitu kita meleng sedikit begini, ada orang baru di depan. Kita tanya, Mas, dari mana ya Mas? Dengan santai dia jawab, dari tadi. Jadi saudara sekalian, Pak Adi berkali-kali mengatakan itu. Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi buat kita semuanya bahwa kepandaian, ya indeks kumulatif, indeks prestasi kumulatif itu bukan segalanya. Walaupun Pak Adi ketika dokter kedua, Dr. Hans, beliau kedua di UGM, saya hadir. Belum pernah saya menghadiri sebuah yudisium doktoral yang yudisiumnya sempurna, 4. Ya, saya saja yudisium 3,8. Beliau bisa 4, lihat, bayangkan. Padahal dokter saya duluan. Nah ini kan kelewatan sebetulnya. Kan begitu kan. Nah artinya, ini yang tadi Dr. Adi bilang, ya beliau ini memang sudah pandai dari sononya, dengan tingkat akademik yang bagus ya makin sempurna. Baik, saya akan bacakan pertanyaan untuk Pak Hans ya. Pak Hans, ini bisa dijawab dengan cepat, silakan. Ya. Berapa lama virus bertahan di tubuh pasien yang telah meninggal? Pertanyaan dari Eli, silakan. Ya, itu pertanyaan yang sangat sering ya, karena sekarang meninggal di era pandemi ini mempunyai banyak implikasi. Sayang sekali belum ada yang bisa menjawab itu, karena memang tidak ada penelitian tentang bagaimana virus itu hidup di
di tubuh yang telah meninggal. Karena begini, tubuh yang telah meninggal itu mengalami dekomposisi, ya, jadi mengalami pembusukan. Setelah pembusukan, ada cairan-cairan yang keluar dari dalam tubuh. Nah, kita untuk mencegah, karena masih belum tahu, masih belum ada yang paham bagaimana virus itu berada di dalam cairan tubuh, lebih baik dicegah dengan cara jenazah itu diperlakukan dengan martabat yang baik dan dengan cara-cara pemakaman jenazah COVID-19 seperti itu. Jadi itu lebih untuk memitigasi saja, Pak, karena penelitian dan seperti banyak jawaban saya dalam beberapa waktu terakhir ini, masih banyak yang kita harus perlu tahu dan perlu pahami tentang COVID-19 ini. Dan kita kalau ingat di bulan Februari dengan sekarang itu cuma berapa bulan, 4 bulan, banyak sekali yang berbeda yang pengetahuan kita di bulan lalu dengan sekarang. Tapi ya itu untuk mencegah lebih baik memang dilakukan prosedur-prosedur yang sesuai untuk mencegah transmisi COVID. Begitu, Pak. Ya, Dr. Hans, ada pertanyaan lagi ini penting sekali ini. Ya, tentang kegiatan indoor atau outdoor. Saya pernah mendapatkan sebuah list rating kegiatan yang berisiko, kata Cyrus Stefano Lauden. Ya, kegiatan yang berisiko terpapar virus COVID. Ya, adapun list tersebut menyebutkan bersepeda seperti di Car Free Day, rating bersepeda 2/10. Risikonya lebih rendah dibandingkan dengan berenang di public pool atau kolam renang publik dengan rating 7/10. Bagaimana penjelasannya, Dr. Hans? Rating-rating seperti itu lebih banyak dikeluarkan bukan dari otoritas, ya. Jadi itu lebih dari orang-orang memperkirakan apakah kalau yang naik sepeda dengan yang memakai kolam renang umum itu resiko mereka untuk berkerumun lebih banyak di mana. Kalau saya sih seringkali menjelaskan bahwa ada 3 konsep baru yang perlu diketahui tentang beraktivitas di luar rumah. Yang pertama ventilasi, yang kedua durasi, dan jarak. Kalau ventilasi memang lebih baik yang di ruang terbuka daripada yang di ruang tertutup. Kalau durasi, ya lebih baik kita tidak lama-lama beraktivitas bersama orang-orang tersebut daripada kita cepat-cepat aktivitasnya, interaksinya lebih cepat. Jarak, ya memang harus jarak yang aman. Semakin jauh, kalau bisa lebih dari 2 meter baru saling mengobrol, itu akan lebih aman seperti itu. Jadi ya memang analisa resiko itu sangat susah untuk di masa yang tidak familiar seperti ini. Kalau penyakit-penyakit lain kan sudah banyak tuh, Pak, penelitiannya. Tapi karena COVID ini masih belum, kita bisa menerapkan itu dengan common sense dan logika berdasarkan pengetahuan yang ada sekarang, seperti itu, Pak. Ya, jadi sedikit lagi secara tegas saja, Dr. Hans. Ya. Ya, itu berenang, kita ketika berenang di kolam renang, itu kemungkinan penularannya apakah bisa melalui air atau bagaimana? Jadi virus untuk bisa bertransmisi dan menyebabkan infeksi, penularannya adalah satu itu, melalui droplet dan masuk ke dalam tubuh. Kalau droplet itu ke air, lalu air itu dihirup dengan itu, tidak ada bukti yang mengarah ke sana, begitu, Pak. Jadi untuk saya bilang tegas iya atau tidak, kalau saya sih lebih cenderung ke arah tidak, ya, karena di kolam renang itu sudah ada kaporit, itu ada air, dan kalau bisa kita tidak renangnya nggak yang pelukan atau harus berbareng-bareng seperti itu, ya harusnya aman, ya, Pak, ya. Atau Anda berenang sambil pakai masker. Iya, bisa juga, tapi ya tidak lebih efektif sih, Pak, ya. Udahlah di rumah aja lah. Iya, betul. Baik, ada pertanyaan untuk Dr. Adi dari YouTube, ya, Pak Adi. Miwa Nurani bertanya, begini pertanyaannya, Pak
Pak Adi, saya dulu orangnya suka pergi dan jalan-jalan ke mall, tapi sekarang mau ke mall jadi takut dan khawatir. Kalau perasaan seperti itu bisa nggak diselesaikan dengan teknik THT? Nah ini Pak Adi mesti jelaskan tuh THT itu apakah telinga, hidung, tenggorokan atau apa gitu ya. Silakan, bisa nggak dengan THT? Oke, jawaban singkat saja bisa. Jadi THT itu adalah akronim singkatan dari The Heart Technique. Itu adalah Dr. Hans, itu teknik ini saya ciptakan. Ini teknik yang sangat revolusioner dan sangat cepat sekali mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan emosi. Itu ada websitenya theheart.or.id. Jadi jawaban singkatnya bisa. Dan untuk bisa memperkuat setelah Anda menghilangkan emosinya, Anda harus pakai masker dan bawa dompet yang tebal untuk shopping di mall. Itu semangatnya akan pasti. Oke, jadi jawabannya bisa. Bagaimana belajar teknik THT? Nanti silakan hubungi adiwegunawan.com. Di situ saya kalau tidak salah bulan November ya, atau kapan tuh nanti ada KLT lagi, Dr. Adi? September ini. Ini itu secara bertemu offline ya? Ya kita akan melihat situasi lah, karena sebenarnya bulan terakhir kali saya buat KLT itu bulan Maret. Maret itu audiens sekitar 85 orang, 86 orang ya, dan itu bagus. Ya. Kemudian karena ada masa pandemi, kami yang bulan Juni sebenarnya sudah banyak yang minta kami buat, tapi saya tidak mau karena ini mengikuti anjuran pemerintah, himbauan social distancing, jadi kami reschedule ke September. Nah September ini sudah banyak daftar, cuma tetap kami bilang kami akan memberikan kepastian 2 minggu sebelum hari H. Karena kami tetap melihat bagaimana saran atau masukan dari pemerintah terkait COVID-19 ini. Jadi yang paling penting adalah kita harus stay safe. Betul. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya saya ini Dr. Hans. Ini memang sebuah fenomena umum yang sedang terjadi ini. Dari Raden Adi bertanya di YouTube ya. Pertanyaannya adalah, melihat berita yang beredar di media sosial maupun di media TV, COVID-19 ini seolah-olah dijadikan bisnis bagi pihak-pihak tertentu. Contoh orang yang nggak mati karena corona dibilang corona. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai umat yang bijak dalam menyikapi berita tersebut? Nah ini isu-isu ini kan ada Dr. Hans. Bagaimana? Ya, kalau saya kembali lagi kita mengikuti berita dari otoritas, satu dari sumber yang kredibel, kemudian yang kedua memang untuk sesuatu yang baru akan juga timbul stigma atau diskriminasi. Jadi itu salah satu efek begitu ya. Nah, stigma dan diskriminasi ini satu badan ilmu sendiri lagi, Dr. Poya. Jadi penyebabnya apa? Nanti mungkin Dr. Adi juga bisa menambahkan. Tapi paling utama adalah karena mereka tidak tahu atau tidak paham. Nah, makanya informasi yang tepat, yang kredibel itu memang dibutuhkan dan harus secara masif. Nah, saya harapkan ini tadi kalau tadi ada juga yang nanya secara privat ini di chat Zoom, Pak Dr. Po, apakah bisa mendapatkan presentasinya? Itu sangat bisa, nanti tinggal dikasih tahu bagaimana mekanismenya ya. Tapi yang paling utama, Indonesia sudah mempunyai gugus tugas yang mempunyai tim komunikasi yang jelas, yang lengkap, dan itu ada semuanya di covid19.go.id. Saya harapkan teman-teman bisa menjadi agen yang mengamplifikasi informasi-informasi ini nantinya di masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih. Dr. Adi mau menambahkan? Ya, saya tambahkan sedikit. Terima kasih Dr. Hans. Ini sangat inspiratif ya. Jadi apa yang beliau sampaikan ini sangat membuka wawasan. Sedikit saya memberikan ada 2 hal ya. Yang pertama itu adalah ini ada di salah satu komen YouTube itu dari Bapak Faisal Amari Mangku mengatakan begini. Ini sangat-sangat bagus nih. Saya bacakan. Selama mengikuti webinar dengan topik bahasan COVID-19, syukur webinar ini sangat membuka wawasan kita untuk siap new normal, new life. Jadi ini sesuatu yang kita beri tepuk tangan dong, luar biasa ya. Oke. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Dr. Hans dan juga menjadi harapan serta tanggung jawab kita semua, teman-teman, saya meminta teman-teman kalau share informasi itu tolong disaring dulu ya. Saring sebelum sharing. Betul. Sharing yang penting. Jangan yang penting sharing.
Jadi teman-teman kalau share informasi, perlu informasi akurat. Dan saya sangat setuju dengan yang Dr. Han sampaikan berkali-kali. Kita perlu belajar atau membaca, mendapatkan informasi dari sumber yang kredibel, sumber yang memang benar-benar bisa kita percaya. Dan dalam hal ini, ke pemerintah itu ada gugus tugas, ada covid19.go.id. Ini kita perlu kunjungi. Kalau ada informasi bagus mengenai ini, kita share ke masyarakat, menjadi salah satu tanggung jawab kita untuk bisa membantu pemerintah dan juga kita semua untuk bisa bersama-sama mengatasi kondisi sulit ini. Jadi kita share informasi yang bagus. Seperti acara malam ini kan akan terus ada di YouTube, benar nggak? Betul. Ini kita bisa, teman-teman bisa merefer teman-teman yang lain untuk bisa menyaksikan acara ini, sehingga rekamannya ini bisa memberikan mereka pengetahuan yang benar. Demikian Dr. Bo. Baik, terima kasih Dr. Adi. Jadi sudah jelas disampaikan bahwa Anda kalau sharing sesuatu yang tidak benar, saya suka pakai istilah begini, saudara-saudara sekalian. Dosanya dihitung per kepala. 1 juta itu yang menerima berita tidak benar alias hoax itu, dosa Anda 1 juta. Kalau kita pakai matematika saya, 1 orang mengurangi usia 1 menit, usia Anda sudah berkurang 1 juta menit. Hati-hati. Ya, jadi jangan berbagi sebelum Anda menelusuri dulu kepastiannya. Seperti yang YouTube ini kan sudah pasti bagus. YouTube-nya Dr. Adi W. Gunawan pasti bagus. YouTube-nya Dr. Poni Chan Leong sudah pasti bagus juga lah ya mestinya. Informasi dari ICRC sudah pasti bagus kan gitu kan. Instagram media sosial kami sudah pasti bagus. Berbagi, kami bertiga ini minimal tidak pernah berbagi hal-hal yang menimbulkan kebencian. Ya kan, yang ada adalah orang baca tercerahkan. Orang baca tiba-tiba tertawa, itu ada. Tapi kalau yang tiba-tiba dia mumet, dia bingung, makin takut, nggak ada. Kira-kira begitu ya. Baik, kita akan menyelesaikan jam 10 ini. Jam 10 sebentar lagi, saya akan baca satu pertanyaan terakhir ya. Jam 10. Oke, Pak Adi, ini ada pertanyaan menarik ini dari Imelda. Ibu Imelda Yenata. Begini, sekolah tidak melanjutkan apa yang sudah orang tua mulai, yaitu pendidikan karakter. Dan hanya fokus pada nilai akademik. Tugas pengalaman school from home beberapa bulan kemarin, kata si ibu ya. Itu enaknya kami sebagai orang tua harus bagaimana menyikapi hal ini, Pak Adi? Silakan. Bagaimana maksudnya sekolah tidak meneruskan soal pendidikan karakter? Ya, jadi kan Dr. Adi tadi menyarankan pendidikan karakter. Orang tua sudah mengajarkan, tapi sekolah tidak menitik beratkan soal karakter, tapi nilai akademiknya. Nah, itu masalahnya. Begini, tidak semua sekolah seperti itu ya. Salah satu sekolah yang sangat menitik beratkan pendidikan karakter, bagaimana kita membangun fondasi sukses seorang manusia, itu manusia-manusia muda, yaitu anak-anak didik kita, adalah Sekolah Anugerah Pekerti yang di Surabaya, yang saya dan istri dirikan. Jadi bukan promosi teman-teman, kami mendirikan sekolah ini dengan tujuan untuk saat itu ya, memberikan pendidikan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada anak-anak kami. Jadi itu sekolah didirikan tidak untuk orientasi finansial, keuntungan finansial, tapi lebih kepada memberikan pendidikan yang baik. Nah, ada sekolah yang seperti ini. Nah, kalau kita menyadari bahwa sekolah itu hanya fokus pada akademik, saran saya adalah pindahkan ke sekolah lain. Kalau saya seperti itu, saya akan cari sekolah yang mengedepankan pendidikan karakter anak. Kenapa? Karena pendidikan karakter ini akan terus terbawa. Saya kutip dari dua tokoh besar ya, yang selalu saya kutip statement mereka. Yang pertama saya kutip dari Dri Arkara. Ya, Dri Arkara mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar memanusiakan manusia muda ke taraf insani. Ini luar biasa loh. Satu kalimat singkat, tapi kalau didiskusikan tuh bisa 3 hari 3 malam udah habis. Yang kedua adalah dari om saya di Amerika, itu Einstein, Albert Einstein. Einstein pernah berkata begini, education is what remains in a person after they forget their schooling. Jadi pendidikan ini adalah apa yang masih tersisa dalam diri seseorang setelah mereka lupa apa yang dulu mereka pelajari di sekolah. Jadi pendidikan ini yang kita akan bawa terus. Sementara pengajaran itu kita bisa lupa. Jadi tugas saran saya adalah orang tua perhatikan benar soal ini. Kita memberikan pendidikan karakter di rumah. Kalau sekolah nggak bisa meneruskan, ya sudah cari sekolah lain. Dan ingat sekali lagi, IQ, kalau ada baca buku Daniel Goleman mengenai emotional intelligence, porsi atau bobot intelligence seseorang IQ untuk keberhasilan hidup itu hanya sekitar 20%. 80%-nya ini ditentukan oleh EQ, kecerdasan emosi.
Dan kecerdasan emosi ini kecerdasan yang tidak bisa sekedar diajarkan di sekolah, itu tidak bisa, itu harus diajarkan di rumah. Demikian Dr. Bo. Ya, baik. Nah, meneruskan yang tadi soal itu penelitian di Harvard University, Dr. Adi ya. Penelitian di Harvard University ketika mereka meneliti orang sukses itu karena apa sih gitu ya. 15% karena IQ-nya. Ya, kemudian 85% itu karena EQ-nya. Jadi orang yang cerdas emosinya jauh lebih sukses di dunia kerja daripada mereka yang IQ-nya tinggi. IPK 4 misalnya, tetapi kelakuannya tidak sesuai, kan pasti dipecat kan? Berdebat terus tiap hari dengan bosnya, kan bosnya nggak suka. Nah, maka Ini dipecat. nggak saya nih ya. Ini Ya, ini kebetulan 4 soalnya tadi ya. Tapi saya nggak punya bos. Bos saya cuma satu tuh, istri saya itu. Salam untuk Ibu Stefani ya di rumah. Ya, ini lagi mendengarkan ini. Oh, mendengarkan. Salam Ci Stefani. Dr. Hans di bagian terakhir 1 menit untuk closing. Nanti juga Dr. Adi W. Gunawan untuk closing tema kita New Normal New Life. Silakan Dr. Hans. Ya, kalau dari saya menyambung yang tadi, jadi adaptasi ini memang diperlukan. Adaptasi itu bukan berarti kita menyerah terhadap lingkungan, tapi kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan itu pilihan yang paling rasional saat ini dilakukan sampai kita bisa menghilangkan virus ini dengan cara-cara yang memang sudah pasti dapat dilakukan, salah satunya dengan vaksin seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih banyak Dr. Hans ya. Semoga nanti bertemu lagi di acara lain Dr. Hans. Silakan. Ya, terima kasih. Dr. Adi. Oke, perubahan itu adalah satu keniscayaan. Jadi kita pasti mengalami perubahan. Tinggal sekarang kita perlu untuk cepat bisa merangkul, menerima, dan menyesuaikan diri kita dengan perubahan. Tidak ada orang yang tidak bisa berubah. Yang ada hanyalah orang yang tidak mau berubah. Semua bisa, tapi dia tidak mau. Kalau dia mau, kita pasti bisa. Dan kita lakukan ini, perubahan ini tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita dan juga untuk masyarakat secara umum. Demikian, Dr. Bo. Baik, terima kasih Dr. Adi W. Gunawan. Terima kasih banyak kepada narasumber dan teman-teman yang menonton di YouTube maupun di Zoom. Dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ucapan-ucapan maupun sikap yang tidak berkenan di hati saudara sekalian yang pastinya tidak diniatkan demikian ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.